الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semampu daya upaya kita dan menjauhkan diri kita dari seluruh larangan Allah. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, salah satu kalimat yang kita ucapkan dan menjadi pemompa ketakwaan kita, yang membesarkan jiwa kita dan membuat keimanan kita meningkat, yaitu kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalimat ini disebut sebagai kalimat isti'adzah, yang maknanya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bernaung di bawah kemahakuasaan Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk, bahkan dari seluruh keburukan makhluk yang memiliki keburukan. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kalimat isti'adzah sangat jelas kita ucapkan dengan tujuan untuk menolak keburukan, baik yang terlihat di depan mata kita maupun keburukan yang tidak terlihat atau belum terlihat. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perintah dari Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat yang ke-200 dan diulangi juga di surat Fussilat ayat yang ke-36. Allah berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasy-syaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas sami'ul 'alim." Dan jika syaitan mengganggumu dengan satu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk memohon perlindungan kepadanya dalam surat Al-Falaq. Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah, aku memohon perlindungan kepada Rabb, penguasa waktu subuh. Begitu juga di surat An-Nas Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah, aku memohon perlindungan kepada Rabb yang menguasai dan memelihara manusia. Sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memohon perlindungan kepadanya dari godaan syaitan yang terkutuk sebelum kita membaca Al-Quran. Allah berfirman di surat An-Nahl ayat yang ke-98, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, hendaklah kamu memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
sangat jelas dari sekian banyak ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memohon perlindungan itu adalah sebuah bentuk ibadah yang artinya tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Tidak boleh kita memohon perlindungan kepada bangsa jin, penguasa tempat-tempat keramat, atau orang-orang yang sudah meninggal dunia. Barang siapa yang melakukan seperti ini, maka sama hukumnya dengan orang yang memperuntukkan sholatnya, atau puasanya, atau hajinya untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda hukumnya jika kita datang meminta perlindungan kepada aparat hukum dari kejaran orang-orang yang hendak membunuh atau merampok kita. Karena meminta perlindungan kepada aparat hukum tidak disertai dengan sikap khusyuk, tidak disertai dengan sikap merendahkan diri, tidak disertai dengan pengagungan. Sebagaimana perbedaan seseorang yang bersimpuh di bawah pohon besar, kemudian kadang ditemani kemenyan atau beras kuning atau beras yang lainnya atau sesajen-sesajen yang lainnya, kemudian dia berkata, wahai penunggu pohon, saya minta uang, atau wahai penunggu pohon, berikan saya ini dan itu. Dengan orang kedua yang datang kepada orang tuanya dan berkata kepada orang tuanya, bapak saya minta uang. Yang pertama jelas syirik, sedangkan yang kedua adalah perbuatan normal seorang manusia. Jemaah sidang sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang membedakan adalah sikap khusyuk orang yang pertama, sikap merendahkan dirinya, dan sikap pengagungannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Jin ayat yang ke-6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara bangsa jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, beliau berkata, ketika jin melihat manusia memohon perlindungan kepada mereka karena manusia takut kepada bangsa mereka, maka mereka pun, bangsa jin pun membuat manusia tambah takut lagi. Apa yang terjadi? Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, akhirnya manusia semakin sering meminta perlindungan kepada bangsa jin, yang membuat mereka semakin banyak menumpuk dosa-dosa, kesalahan, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mullah Ali Qari Al-Hanafi berkata, tidak boleh memohon perlindungan kepada jin, karena Allah telah mencela orang-orang kafir yang berbuat demikian di dalam surat Jin ayat yang ke-6. Kemudian beliau juga membawakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-An'am ayat yang ke-128. Allah berfirman, wa yawma nahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal insi wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbakum hakimun alim. Dan ingatlah di hari pada waktu Allah mengumpulkan mereka semuanya dan Allah berfirman, hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian daripada kami telah mendapat kesenangan dari sebagian yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, neraka itulah tempat diam kamu
sedangkan kamu kekal di dalamnya kecuali Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Rabbmu Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Manusia mendapat kesenangan dari jin karena jin membantu mereka memenuhi hajat mereka, mengikuti permintaan mereka, memberitahu beberapa hal-hal yang gaib untuk mereka. Adapun jin mendapat kesenangan dari manusia karena manusia memuliakan mereka, memohon perlindungan kepada mereka dengan merendahkan diri serta khusyuk di hadapan mereka. Tentu saja jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah melarang perbuatan syirik semodel ini, yaitu memohon perlindungan kepada bangsa jin, sebagaimana perilaku orang-orang di zaman jahiliyah dulu. Mereka ketika hendak memasuki sebuah hutan atau hendak melewati sebuah tempat yang dianggap keramat, mereka akan berkata, aku berlindung kepada tuannya tempat ini dari gangguan jin-jin yang bodoh lagi jahil. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya melarang hal seperti ini, karena ini perbuatan syirik. Memohon perlindungan itu hanya untuk Allah. Memohon perlindungan hendaknya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang maha melindungi. Ketika melarang hal ini, Allah memberikan ganti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita satu doa yang sangat mujarab. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nazala manzilan," barang siapa yang tinggal di satu tempat, faqala, kemudian dia membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalam Allah yang maha sempurna dari kejahatan segala makhluk yang dia ciptakan. Lam yadurru syai'un hatta yarhal min manzili dzalik, maka tidak ada yang dapat mencelakakan dia sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan tentang makna doa ini, beliau berkata, para ulama menafsirkan, ada yang menafsirkan yang dimaksud dengan kalimatillahi tammah, yaitu segala kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak mengandung cacat dan celah. Makna yang lain, beliau katakan kalimatillahi tammah, yaitu kalimat yang sempurna yang mencukupi segala sesuatu. Makna yang lain yang disebut sebagai kalimatillahi tammah yaitu Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensifati Al-Quran sebagai huda, sebagai petunjuk, wasyifaan, dan sebagai penyembuh. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah senantiasa kita hanya bergantung dan beribadah kepada Allah saja dalam kehidupan kita di dunia ini, agar kita selamat dan tidak tergolong sebagai hamba yang durhaka, sehingga kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sara wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnul Qayyim berkata, barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, berdoa dan memohon perlindungan kepada selain Allah, mendekatkan diri kepada selain Allah, kepada jin misalnya, dengan sesuatu yang disukai oleh bangsa jin,
maka ia telah menyembah jin tersebut, walaupun orang tersebut menamakan perbuatannya itu sebagai bentuk pelayanan terhadap sang jin. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan kenyataannya orang yang melakukan seperti ini telah menjadi pelayannya bangsa jin, telah menjadi hamba sahaya bagi bangsa jin. Oleh karena itu sang jin pun mau menolongnya dalam kebutuhan-kebutuhannya. Dan sang jin pun rela disebut sebagai pelayan juga, atau yang diistilahkan dalam ilmu mistik sebagai khodam. Entah khodamnya sang pelaku, atau khodam senjata keramatnya, atau khodam ilmu-ilmu mistik. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Namun dengan cara seperti ini, jin tidak dikatakan beribadah kepada manusia, walaupun jin membantu manusia. Karena mereka melayani manusia bukan sembari merendahkan diri, bukan dengan kekhusyuan, bukan dengan mengagungkan manusia. Berbeda dengan manusia yang melayani jin dengan penuh kerendahan diri, khusyuk, dan mengagungkan bangsa jin. Bahkan seluruh permintaan jin dituruti, baik berupa tempat khusus, ruangan khusus, pakaian khusus, sesajen-sesajen yang khusus, di waktu-waktu yang khusus, dengan cara-cara yang khusus, sesuai dengan permintaan sang jin. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita yakini bahwasanya yang Maha Kuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jin adalah makhluk. Bagaimanapun saktinya sang jin, tetap dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar ayat yang ke-38, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bi dhurrin hal kunna kasifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal kunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang musyrik, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhala sesembahan-sesembahan itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah menghendaki untuk melimpahkan suatu rahmat kepadaku, apakah mereka mampu menahan rahmat Allah? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, hanya kepadanya lah orang-orang yang berserah diri bertawakal. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jangan kita mencari kedudukan lebih di mata manusia. Carilah kedudukan lebih di sisi Allah dengan ketakwaan. Karena banyak orang yang jatuh dalam penyembahan kepada jin hanya karena ingin dipandang saksi oleh orang lain, hanya karena ingin dipandang lebih oleh orang lain. Jelas ini adalah jenis kesombongan yang membuat seseorang dicampakkan ke dalam neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi kesombongan. Demi Allah, jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita semua sama. Kita semua anak cucu Nabi Adam. Tidak ada yang membedakan kita kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita kiranya kita mencari-cari kelebihan-kelebihan dan menyombong-nyombongkannya di hadap saudara-saudara kita sesama muslim. Kecuali marilah kita cari untuk menjadi orang yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir." Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kita semua diciptakan berbeda-beda agar kita saling kenal mengenal, agar kita saling bantu membantu, bukan untuk kita berada di atas yang lainnya, kemudian untuk kita sombongkan di hadapan manusia.
Marilah kita berselawat kepada junjungan kita yang mengajarkan kepada kita semua bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan kepada kita semua akhlak yang karimah, akhlak yang baik, yang mengajarkan kita semua berendah hati dan menyayangi sesama kaum muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat. Allahumma a'izz al Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin واحمي حوزة الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ودلهم على الخير ودلهم على توحيدك ودلهم على اتباع سنة نبيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا يوم تفزع الخلائق. اللهم آمنا يوم القيامة. اللهم آمنا يوم تحشر عبادك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.